Kau turun ke dunia, meninggalkan surga mulia. Kau rela jadi manusia karena kasih-Mu yang mulia. Tiada kasih seperti kasih-Mu, tak terbandingkan dengan apapun juga. Kasih-Mu menembus segala batas. Kasih-Mu, kasih tak bercela. Kasih-Mu agung kekal selamanya. Kasih-Mu, kasih yang sempurna. Seperti kasih tak terbandingkan dengan apapun juga. Sempurna kasih-Mu, kasih yang sempurna. Puji nama Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, sambut Raja dan segala Raja. Mari kita tundukkan kepala sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kerinduan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Yeay. Dengan kasih-Nya yang sungguh besar. Amin.
saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penambah yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian bersama-sama. Begitu besar kasih-Mu Bapa Tuhan. Mari. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, oh, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang membebaskan kami, kasih-Mu yang menebus kami. Kasih Yesus, oh. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus
Ingat tilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, hanya kasih-Mu Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Hati kami percaya Tuhan. Yeay, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menandang kota perlindungan. Come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah! Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menandang kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah! Amin. Yang mau bersyukur, kita angkat tangan sama-sama yuk. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Semua. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu pada takkan pernah berubah. Amin. Yes. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Come on, say. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah! Haleluya. Terima kasih
sorak-sorak bagi Tuhan kita. Yeay, haleluya. Yeay, Yesus kemuliaan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Tepuk tangan sama-sama. Yeay, come on. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Oh, sungguh tiada taranya. Pusat segalanya, kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. keagungan-Mu Tuhan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. Come on! Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada, segala yang ada Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Say, oh, 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 oh. Kasih-Mu Tuhan sungguh mulia. Terima kasih Tuhan.
Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari jemaat kita bangkit bersama-sama. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, kemenanganku, kami terima kemenanganmu. Ilmu Tuhan, kesembuhanku. Salibmu, salibmu, kemenanganku. Bilurmu, kesembuhanku. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari jemaat Tuhan saya katakan, angkat tanganmu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima
kehidupan kami Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari jemaat Tuhan kita sekali lagi kita angkat tangan sama-sama katakan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang menebus kami Tuhan. Ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sama terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berikan sorak-sorak yang lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan. Karena Dia yang layak terima pujian kita. Karena Dia yang layak menerima setiap puji-pujian. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang. Dan ada satu nilai yang terus dibangun di gereja kita, tak henti-hentinya kami mengingatkan setiap jemaat bahwa inilah nilai dari GBI Gilgal. Untuk itu ada 1 menit kita temui orang-orang yang belum kita kenal, tanyakan namanya, tinggal di mana, kemudian bilang Tuhan Yesus mengasihimu. 1 menit dari sekarang. Dengan antusias dari jemaat GBI Gilgal. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu semuanya. Dan buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Gilgal, Bapak Ibu bukan orang asing tapi menjadi bagian dari keluarga GBI Gilgal. Bila berkenan dan tidak ada pengembalaan khusus di tempat lain, boleh hadir kembali minggu depan di tempat ini. Dan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang GBI Gilgal, ada hamba-hamba Tuhan yang ada di depan, nanti bisa tanyakan tentang GBI Gilgal. Biar lebih kenal lebih jauh dan bisa membangun hubungan lebih lagi di dalam keluarga GBI Gilgal. Pengumuman sepanjang minggu berjalan, yang pertama adalah Bapak Ibu ada satu momen di mana momen itu adalah banyak mengubahkan orang lain. Kami melakukan seminar New Life
setahun 2 kali. Kenapa kami lakukan setahun 2 kali? Karena seminar ini mengubahkan banyak orang. Kami rindu bukan hanya kami, bukan hanya Bapak Ibu yang mengalami perubahan melalui New Life, tapi banyak orang-orang di luar sana juga yang bisa mengalami perubahan melalui New Life. Ini adalah suatu momen yang luar biasa yang mengubahkan kehidupan seseorang. New Life diadakan hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025, ada barcode-nya nanti bisa di-scan. Bapak Ibu bisa mengundang orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi untuk bisa berada bersama-sama di tempat ini, mengikuti seminar New Life. Walaupun masih di bulan Maret, tapi mulai dari sekarang kita udah doakan orang-orang yang akan kita undang untuk mengikuti New Life di tanggal 28 Maret. Dan buat anak-anak, tanggal 8 Maret, buat anak-anak youth, nanti hari Sabtu tanggal 15 Februari ada sebuah momen spesial. Ya, Better and Sweet. Jadi ada ada acara khusus buat anak-anak youth. Anak-anak youth tuh SMP, SMA dan juga yang kuliah. Jangan lupa untuk hadir hari Sabtu tanggal 15 Februari, Sabtu ini jam 5 sore di tempat ini. Undang teman-teman kalian, ajak mereka untuk memenuhi tempat ini. Dan pengumuman yang terakhir, jangan lupa ada kantong-kantong atau amplop-amplop persembahan. Bapak Ibu bisa menaruh persembahan di sana. Tapi ada juga QR yang Bapak Ibu bisa scan di sana. Ada juga 2 di pintu yang ada. Bisa memberikan persembahan melalui QR ataupun amplop yang ada. Dan untuk perpuluhan boleh memakai amplop yang disediakan di depan ataupun ditransfer melalui rekening yang ada. Demikian pengumuman sepanjang minggu berjalan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan hari ini kita akan dilayani oleh koordinator umum di gereja kita GBI Gilgal Manado. Kita sambut dengan hangat Pendeta Stephen Roring Pandai. Thank you Kak Jeki. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Ya, senang kita bisa beribadah kembali di tempat ini. Dan tentunya mengingatkan kembali, saya tidak minta ditepuk tangan karena saya. Tetapi gereja kita mengajarkan untuk antusias. Dan salah satu ciri orang yang antusias adalah bertepuk tangan. Ya, terima kasih. Ya, jadi bukan karena pendetanya pengen dipuji-puji dan tepuk tangan, tapi kita lagi membangun nilai yang dibangun di GBI Gilgal dan sama-sama kita mau belajar tentunya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, masih ingat apa yang menjadi visi GBI Gilgal? Gereja kita adalah gereja yang punya tujuan. Jadi kita ke gereja nggak cuma sekedar datang, duduk, berdoa, masuk family cell, tetapi tentunya ada tujuannya. Ada visinya, dan visi itu diberikan Tuhan kepada gembala kita, kepada founding father kita, Pak OM dengan Pak Juan. Dan tentunya gembala kita, bahkan Tuhan rindu kita sampai kepada tujuan. Siapa yang rindu sampai ke tujuan? Ya, jadi visi GBI Gilgal adalah, bantu saya pendeta bertanya, jemaat visi GBI Gilgal menjadi jemaat yang kuat. Ada 5 area yang diharapkan saya dan saudara menjadi jemaat yang kuat. Kuat dalam hal apa? Yang pertama adalah kuat di dalam hal kerohanian, kuat di dalam keluarga, kuat di dalam hal keuangan, kemudian kesehatan. Dari tadi saya bolak-balik ke toilet, bukan mau sombong, Marso agak longgar tuh celana dan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mesti kasih naik sedikit supaya nggak tersandung mau khotbah ini. Yang kelima adalah karakter. Ini tulisan beda-beda, huruf besar, huruf kecil, lagi belajar menulis. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan fokus belajar tentang keluarga. Katakan keluarga. Kenapa keluarga? Karena Tuhan mau kita menjadi jemaat yang kuat di dalam area keluarga. Dan karena saya percaya di saat keluarga sehat, gereja menjadi sehat. Di saat gereja sehat, kota menjadi sehat. Di saat kota menjadi sehat, bangsa kita menjadi
menjadi sehat. Dan Bapak Ibu Saudara sekali lagi bukan berarti keluarga saya sudah sempurna. Keluarga saya sudah lebih baik dari Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini datang keluarga-keluarga yang luar biasa, yang mungkin sudah menikmati kebahagiaan. Ada keluarga-keluarga yang bisa jadi panutan, tetapi tentunya kita harus terus belajar, growing deep, semakin dalam lagi, seperti tema tahun kita tahun ini, growing deep, semakin dalam lagi, sehingga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Seberapa banyak yang keluarganya sudah berbahagia? Boleh angkat tangan, yang sudah berbahagia, apakah Bapak Ibu Saudara sudah tidak pernah mengalami konflik di dalam keluarga? Ada, berarti setuju ya, semua siap untuk belajar ya. Pak Edi juga masih suka konflik, bukankah pendeta Pak? Masih ada, berarti sama-sama masih perlu belajar. Yang setuju katakan amin, bilang di sebelahnya, torang perlu belajar. Yang perlu belajar, anak-anak muda juga perlu belajar untuk masa depan. Yang sudah bahagia bisa bantu yang lain yang perlu dibantu ditopang supaya bahagia. Yang single juga bisa jadi berkat. Ada single yang memang Tuhan panggil, ada yang single lagi dalam penantian. Dan tentunya sebelum lebih dalam lagi kita berdoa yuk. Tuhan, kami siap untuk belajar. Ini waktunya Tuhan berbicara bagi kami. Kerinduan kami adalah keluarga kami terus di-upgrade. Semakin berbahagia, menjadi berkat dimanapun kami berada bagi anak-anak kami, bagi sesama kami, dan kami percaya lewat keluarga kami nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Tema khotbah hari ini adalah membangun keluarga yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara, saya menikah kurang lebih sudah baru ya, yang senior tentunya baru segitu, jadi saya nggak enak mau bilang so lama. Baru 12 tahun Bapak Ibu Saudara, dan sampai hari ini istri saya mikir, suami saya salah ngomong nggak ya? Jadi begini. Soalnya kadang-kadang ditanya istri ulang tahun kapan, kadang-kadang suka lupa. Pak Faiti, istri ulang tahun kapan? Oke, puji Tuhan. Pak Tatang, istri ulang tahun kapan? 2 Oktober. Tuh kan. Perlu belajar Pak, perlu belajar hari ini. Lupa istrinya ulang tahun kapan. Haleluya. Pak Jerry ulang tahun kapan istri? Ya. Nggak salah. Pak tadi ulang tahun siapa itu Pak Tatang? Enggak, itu lupa mah wajar Bapak Ibu Saudara. Laki-laki suka lupa yang begitu-begitu Bapak Ibu Saudara. Nah jadi selama 12 tahun saya bisa menyimpulkan juga dari pengalaman saya melayani keluarga-keluarga yang minta konseling, sharing. Ada yang pernikahannya 5 tahun, 10 tahun, sampai bahkan ada yang 20 tahun coba untuk ngobrol dengan saya. Bukan karena saya hebat, tapi saya percaya ada hikmat Tuhan. Saya boleh yakinkan dan percaya menikah itu tidak mudah. Yang setuju katakan amin. Bahkan Bapak Ibu Saudara, bulan lalu ada seorang gembala, sahabat saya, dia pendeta, datang ketemu minta sharing. Kenapa? Karena sudah punya rencana untuk bercerai. Gembala loh Bapak Ibu Saudara. Kita konseling, saya ngobrol, saya bilang banyak hal yang saya kasih masukan sama dia. Dan terakhir saya dengar mungkin akan semakin jauh, saya masih topang di dalam doa, bahkan berpikir gerejanya akan dijual. Saya bilang aduh Tuhan, dia bilang masih mau ketemu, dia bilang kita ketemu lagi nanti ya ngobrol lagi. Jadi hamba Tuhan aja membangun keluarga itu sebenarnya bukan sesuatu yang mudah. Apalagi torang. Bilang apalagi torang. Nah bahkan Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus sudah mengingatkan kok bahwa di saat kita memasuki pernikahan, membangun sebuah keluarga, kita harus siap untuk hidup susah. Dalam 1 Korintus 7 ayat 28 bilang begini, tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berdosa, tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian, artinya orang-orang yang menikah akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, menikah itu tidak mudah. Buat anak-anak muda, ada di sini anak-anak muda yang belum menikah. Di belakang banyak. Di depan ada, di kanan ada, kiri kanan ada. Kita perlu belajar sadari mau menikah itu tidak mudah. Itu susah. Makanya Bapak Ibu Saudara di GBI Gilgal ada yang namanya bimbingan pranikah. Ada program-program yang harus diikuti untuk memperlengkapi di saat masuk di dalam keluarga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Bagaimana menjadi suami yang berfungsi, bagaimana menjadi istri yang berfungsi. Jangan cepat-cepat. Terlambat juga kurang baik, tetapi mendingan terlambat daripada salah Bapak Ibu Saudara. GBI Gilgal tidak mempersulit orang mau menikah.
Tidak ada yang dipersulit, tetapi menjadi tanggung jawab dari gereja kita, GB Gilgal, untuk menikahkan mereka yang benar-benar sudah siap. Itu tanggung jawab gereja, tanggung jawab dari hamba-hamba Tuhan untuk bisa membawa jemaat sebelum menikah. Mereka yang belum menikah harus mengalami Tuhan terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Lalu menjadi pertanyaan, apakah keluarga bisa mengalami kebahagiaan atau tidak? Tentunya bisa. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan keluarga, Tuhan yang mempersatukan suami dan istri. Tujuannya apa? Supaya hidup menjadi lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Menjadi keluarga yang lebih baik. Kejadian 2 ayat 18 dan 24 berkata demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga kedua menjadi satu daging. Kalau sendiri kurang baik, kalau di saat berdua harusnya menjadi lebih baik. Yang menjadi pertanyaan, di saat menjadi dua, menikah, dua menjadi satu daging, berkeluarga, hidupnya lebih baik atau tidak? Ada nggak di sini Bapak Ibu Saudara pernah berpikir, tahu begini kita ndak menikah. Tahu begini kita ndak pilih pangana. Saya nggak pilih, kayaknya saya pilih pasangan. Saya salah pilih pasangan. Ada yang begini Bapak Ibu Saudara? Kalau sendiri kurang bahagia, di saat menikah harusnya hidupnya lebih bahagia. Yang datang dengan pasangan tanya, kamu bahagia enggak? Kalau enggak bahagia hari ini pasti pulang menjadi pasangan yang berbahagia. Yang setuju katakan amin. Lalu kenapa Bapak Ibu Saudara Tuhan mau kita hidup berbahagia, menjadi keluarga yang berbahagia. Tetapi ada banyak kita temui di luar sana, kadang-kadang sedikit yang di sini, hidupnya nggak bisa bahagia. Simple, karena nggak tahu caranya. Nggak tahu caranya Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau belajar supaya kita tahu caranya sehingga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Minggu lalu Pak Rudi khotbah mengenai keluarga yang memiliki dasar yang kuat. Tapi Bapak Ibu Saudara punya dasar yang kuat itu nggak cukup. Harus punya dasar yang kuat. Tetapi nggak cukup. Kenapa? Karena di saat kita memiliki dasar yang kuat, kita juga harus mampu membangun yang di atasnya lebih juga dengan baik. Ada banyak orang Bapak Ibu Saudara ikut bimbingan pranikah, mengalami Tuhan, dasarnya kuat. Tetapi di saat mereka menikah Bapak Ibu Saudara terjadi begitu banyak konflik, hidupnya nggak bisa bahagia. Kenapa? Karena bangunnya salah. Kalau ada arsitek di sini, Pak Kiki nggak ada ya, Pak Yuda belum ada juga. Mereka tahu, mereka perlu orang-orang yang pintar, orang-orang yang expert pada bidangnya. Desainer, apa sih namanya? Arsitek, terus ada juga istilah yang memang khusus untuk desain apa namanya itu. Ya pokoknya orang yang hebat lah yang gitu-gitu. Diperlukan untuk apa? Supaya di saat membangun hasilnya juga bagus. Dasarnya kuat, hasil bangunan di atasnya bagus, saya percaya rumahnya baik. Di dalam rumah tangga juga begitu Bapak Ibu Saudara. Dasarnya kuat, harus ada orang-orang yang expert yang bisa membangun. Kita harus menjadi pasangan-pasangan yang mampu membangun dengan baik Bapak Ibu Saudara. Supaya nggak salah bangun Bapak Ibu Saudara. Nah ada contoh Bapak Ibu Saudara, seorang arsitek yang membangun rumah, dasarnya bagus. Tetapi bangunnya salah. Boleh minta tolong? Nah, ini 2 tingkat. Dia bisa 2 tingkat tinggi berarti karena dasarnya kuat. Tetapi dia bingung tangganya di mana. Ini yang di luar sini kan ada apa sih namanya place ya. Place, boleh place ya atau apa yang di luar itu, luar jendela tuh. Bapak Ibu Saudara. Itu masuknya dari mana, turunnya dari mana. Dasarnya kuat. Enggak jago bangunnya. Ada yang mau tinggal di sini? Ini nih lihat nih, ini bagus Bapak Ibu Saudara. Rumahnya bagus, bangunnya cerobong asapnya nutupin jendela. Buat apa tuh jendela? Dasarnya kuat, bangunnya salah, yang lain. Nah, tuh ada lagi tuh, 2 tingkat. Tangganya mana? Nah yang ini pintu, tangganya mana? Tahu nggak Bapak Ibu Saudara hari-hari ini Bapak Ibu Saudara ada keluarga yang dibangun jadi rumah tangga, jadi rumah doang, tangganya nggak ada.
Hidupnya nggak maksimal, nggak bahagia, dasarnya kuat, tapi nggak jago di dalam membangun. Kita harus menjadi pasangan suami istri yang jago dalam membangun. Yang setuju katakan amin. Nah, ada sebuah kisah Bapak Ibu Saudara, boleh ditampilkan. Suatu saat ada pembicaraan dari pasang suami istri yang baru menikah. Masih suasana honeymoon Bapak Ibu Saudara. Ini dasarnya luar biasa, menikmati kasih dari Tuhan. Sang suami, suami, istri. Baca ya Bapak Ibu Saudara, ini saya dapat dari YouTube. Akhirnya aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Istri bilang, apakah kau rela kalau aku pergi? Sang suami bilang, tentu tidak. Jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Istri bilang, apakah kau mencintaiku? Suami bilang, tentu selamanya akan tetap begitu. Istri bilang, apakah kau pernah selingkuh? Suami bilang, tidak, aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Istri bilang, maukah kau menciumku? Ya, suami bilang. Istri bilang, sayangku, sadap. Seperjalanan Bapak Ibu Saudara, mereka nggak membangun cinta dengan baik, membangun rumah tangga dengan baik Bapak Ibu Saudara. Nggak jago, dibalik, dunia kebalik, bacanya jadi terbalik. Saya baca dari bawah. Sayangku, saya nggak usah baca ya, istri dan suami ya. Sayangku, ya, maukah kau menciumku? Tidak, aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Apakah kau pernah selingkuh? Tentu, selamanya akan tetap begitu. Apakah kau mencintaiku? Tentu tidak. Jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Akhirnya, apakah kau rela kalau aku pergi? Akhirnya, aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Kalau mau tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Hari-hari ini banyak yang begini Bapak Ibu Saudara. Waktu mulai pernikahan, wah lagi honeymoon luar biasa. Antusias, ngalami proses pergumulan. Tapi karena nggak punya kemampuan untuk mengelola setiap proses pergumulan yang ada, hidupnya nggak bisa bahagia Bapak Ibu Saudara. Ya. Lalu bagaimana caranya kita berbahagia? Nah, kita bisa belajar dari Alkitab. Ada banyak pengajaran, ada banyak orang-orang yang kita bisa pelajari di sana, ada seminar-seminar yang bisa diikuti. Tetapi firman Tuhan banyak sekali, bahkan semuanya ada dalam Alkitab. Kita akan belajar hanya dari Amsal 24 ayat 3 sampai 4 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan untuk kita memiliki keluarga yang berbahagia, perlu ya ada yang namanya, yang pertama hikmat, yang kedua pengertian, dan pengetahuan. Hikmat biasanya berhubungan dengan waktu. Pengertian berhubungan dengan kedewasaan. Dan pengetahuan ini berbicara tentang skill. Di saat kita memiliki keluarga, kita harus memiliki 3 hal ini firman Tuhan bilang Bapak Ibu Saudara. Perlu cinta nggak Bapak Ibu Saudara? Perlu cinta nggak Bapak Ibu Saudara? Perlu, tetapi nggak ada di sini Bapak Ibu Saudara. Anak muda butuh cinta untuk bisa menyukai seseorang, kecuali dijodohin. Cintanya nanti berikut kali baru menyusul. Toh? Butuh cinta nggak Bapak Ibu Saudara? Butuh, tetapi di saat berkeluarga bukan cinta yang dibutuhkan Bapak Ibu Saudara. Makanya ada orang Bapak Ibu Saudara bilang begini, kita bukan ndak cinta pada dia, mari kita sebenarnya ndak tahan sama-sama dengan dia. Iya loh Bapak Ibu Saudara, saya bukannya udah nggak sayang lagi Pak Pendeta, saya bukan nggak cinta lagi, tapi saya udah nggak tahan dengan kelakuannya, saya udah nggak tahan tinggal sama dia, saya nggak tahan dengan perbuatannya. Cinta nggak? Cinta. Sayang nggak? Sayang. Tapi udah nggak tahan. Saya mendingan pisah. Ada yang begitu. Kenapa? Karena mereka menikah modalnya cuman cinta. Ternyata cinta nggak cukup Bapak Ibu Saudara. Cinta hanya dibutuhkan di saat seseorang mau belajar untuk menyukai seseorang. Saya tidak membahas tentang kasih di sini. Cinta dan kasih 2 hal yang berbeda kalau kita mau kupas. Saya berbicara tentang cinta Bapak Ibu Saudara. Tanya di sebelahnya, kamu masih mencintai aku tidak?
Kalau masih pacaran kan aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Kalau sekarang kadang-kadang kamu cinta nggak sama aku? Apa sih geli? Coba deh Pak Tatang bilang aku cinta sama kamu. Tuh. Di gereja, di rumah gitu juga. Weh, luar biasa, tepuk tangan. Ada surveinya Bapak Ibu Saudara. Boleh tampilkan grafiknya. Survei Bapak Ibu Saudara membuktikan 60% orang minta cerai bukan karena nggak cinta lagi, tapi karena konflik yang tidak bisa diselesaikan. Sehingga dia tidak mau bersama-sama lagi di dalam keluarga. Kenapa? Karena nggak punya hikmat, nggak punya pengertian, nggak punya pengetahuan. Makan tuh cinta. Nah, ada 3 area Bapak Ibu Saudara yang perlu kita perhatikan bersama, yang sangat membutuhkan hikmat, kepandaian dan pengertian. Yang pertama adalah seks. Yang kedua, keuangan. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini adalah sumber hal-hal yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan, menjadi sumber perceraian. Kenapa? Karena kita tidak kelola lagi ini. Kenapa kita tidak kelola? Mungkin karena kita nggak berhikmat, karena kita belum mengerti, karena kita nggak punya pengetahuan, kita nggak punya skill. Seks perlu skill nggak? Belajar begini di gereja. Anak-anak muda diajarin dengan benar. Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, bahkan kita, kalau kita nggak belajar di gereja, kita belajar di luar, anak-anak muda kita belajar di luar, itu lebih liar. Kalau zaman dulu mungkin tabu bahas soal seks. Sekarang kita ajarkan seks itu kalau sudah menikah kudus. Kalau belum menikah kudis. Diajarinnya di mana? Di gereja. Kadang-kadang udah menikah, kadang-kadang mereka berpikir seks itu gak perlu dipelajari. Perlu dipelajari. Kebutuhan pria dengan wanita berbeda, perlu dipelajari. Wanita kalau marah-marah jangan hukum untuk tidak melayani suami. Yang pria katakan, iya perlu hikmat. Perlu waktu yang tepat. Hikmat berbicara waktu yang tepat. Jangan mentang-mentang karena laki-laki, Pak, kebutuhan saya kan levelnya tinggi dibanding suami. Pulang-pulang main hajar. Orang lagi marah-marah, yang ada dia tutup pintu, tidur di luar. Kenapa? Nggak berhikmat. Nggak punya pengertian. Enggak, namanya istri harus melayani. Enggak, suami harus begini. Istri harus begini. Kenapa? Nggak punya kedewasaan. Pokoknya saya duluan. Nggak punya pengetahuan. Apalagi hati-hati anak muda yang suka nonton pornografi. Menikah, dipraktekin di rumah. Istrinya dihajar. Kenapa? Gara-gara nonton pornografi. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita mau pantau anak-anak kita. Di YouTube itu, orang mesti jabuka. Apa yang dorang jabuka? Apa yang dorang jalia? Belajarnya di mana? Di gereja. Soal keuangan Bapak Ibu Saudara, butuh hikmat nggak? Butuh hikmat untuk mengatur. Kapan kita bisa keluarin banyak, kapan kita bisa keluarin sedikit, kapan harus buat orang lain, mana yang Tuhan punya. Saya dengan istri sampai hari ini, sampai tadi malam kita harus duduk lagi ngatur keuangan kita. Kenapa saya duduk? Saya hari ini mau khotbah tentang ini. Kalau keluarga saya nggak beres, dari minggu lalu saya udah ngobrol, yuk kita ngobrol lagi kenapa. Ada hal-hal kayaknya yang perlu diberesin dalam kehidupan keluarga kita. Kenapa? Karena saya pengen jadi berkat hari ini, kita duduk lagi. Perlu pengertian enggak? Perlu. Bapak-bapak, istri perlu duit. Udah Pak, tenang aja, yang penting belanjaan aman, baju buat Natalan oke lah. Kadang-kadang begitu ya. Kita kan berpikir suami istri itu kita udah kasih semuanya. Dia butuh uang. Dia ada hal-hal yang perlu dia beli. Yang ibu-ibu katakan, amin. Pas. Serius lu Bapak Ibu Saudara.
saya belum sempat ngomong sama istri. Tapi so sadar karena merenungin firman. Dulu kan saya kasih pegang duit semua ke istri ya. Tapi giliran uang ke istri kok susah sekali gitu mau keluar. Jadi sampai pada satu saat saya berpikir ya udah dibagi aja, istri pegang ini kita bikin pos, ini saya pegang sendiri. Tapi caranya salah ternyata gitu. Karena berpikir tentang apa yang saya bisa dapatkan. Apa yang saya bisa nikmati. Sampai saya sadar nih bikin khotbah ini mempelajari duduk. Ya udah kita ngobrol lagi yuk, uangnya siapa yang mau pegang, kita bikin pos, kita atur lagi yuk. Kenapa? Karena saya pengen memiliki keluarga yang berbahagia. Tepuk tangan dong. Komunikasi. Nah, komunikasi butuh hikmat enggak? Butuh. Boleh enggak marah sama pasangan? Boleh, tahu tempatnya. Jangan suami kita marah. Biongongana. Bodok. Kita ngejelek-jelekin pasangan kita di muka orang. Marah-marah. Kalau memang salah ya salah. Tetapi enggak begitu caranya. Kita lagi mempermalukan pasangan kita. Kalau pasangan kita malu enggak? Malu dong. Kan dua menjadi satu. Udah jadi keluarga. Harus tahu waktunya. Kalau memang marah-marah. Apalagi bicara soal kebenaran. Harus dipertahankan. Tetapi tahu waktunya. Bilang di sebelah yang Anda mengerti kayaknya Anda. Komunikasi butuh pengertian enggak? Butuh. Pria dan wanita cara ngomongnya beda. Nanti saya kupas lebih dalam lagi dalam latar belakang. Saya tuh kalau ngomong nadanya tinggi. Bukan saya marah-marah, nada saya memang tinggi Bapak Ibu Saudara. Dari keluarga saya kita kalau ngomong tuh kayak toa gitu. Kan perlu pengertian, nanti lebih dalam lagi sebentar. Semoga waktunya cukup, kalau enggak saya akan skip. Komunikasi butuh pengetahuan enggak? Butuh, cara ngomongnya seperti apa. Tolong beliin itu dong. Masakin itu dong. Bikin itu dong. Itu enggak ada skill. Komunikasi apa sih Bapak Ibu Saudara? Komunikasi adalah di saat kita menyampaikan pesan, diterima 100% oleh yang mendengarkan. Toh. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu menyampaikan sesuatu ke bapak-bapak, terus bapak bilang, apa? Apa Kote? Apa? Jangan marah, dia belum ngerti. Sabar. Malah harus diulang-ulang. Maksud saya tuh begini loh sayang. Sampai benar-benar ngerti. Nah yang bapak-bapak kadang-kadang kan ibu-ibu belum ngomong kita udah bilang begini. Iya so tahu kok. Mengerti kok. Kan biasa bapak-bapak begitu. Bapak-bapak yang ini gak tahu sama atau enggak. Kalau bapak-bapak begitu. Istri lagi ngomong udah mengerti. Iya so tahu kok sudah gak ada diang Jok. Kita so tahu gak ada maksud. Dia belum ngomong kita so tahu gak ada maksud. Memang ada kekuatan di alam roh lain kalau pria tuh. Butuh ini Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita gak memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan. Biar dasarnya kuat. Gak heran konflik terus dalam keluarga. Gak heran gak bisa bahagia dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Beberapa kali kita paling sering banyak konflik di mana? Keuangan. Cara ngatur uang. Tapi yang kita ributin bukan uang Tuhan. Uang pribadi. Kenapa? Karena uang Tuhan 10% saya udah kasih duluan. Malu uang Tuhan kita ributin. Di situ ya. Iya memang kita kalau ribut gara-gara itu uang kita. Bukan uang Tuhan. Kita biasa uang Tuhan tuh udah pinggirin dulu. Ini Tuhan punya. Yang ini kita baku gas. Yang gimana sayang. Tapi kalau sudah di-post kan ada pos-posnya udah bagus. Kita lagi belajar untuk jadi pandai. Nah Bapak Ibu Saudara 3 hal ini kalau tidak dibangun. Nggak dijaga. Nggak heran Bapak Ibu Saudara. Mereka nggak dapat di dalam rumah. Mereka cari di luar. Di saat mereka menemukan seks, keuangan, komunikasi yang baik itu di luar. Nggak heran di situ terjadi perselingkuhan. Perselingkuhan itu bukan penyebab dari perceraian. Perselingkuhan adalah dampak karena dalam keluarga tidak memiliki hikmat, kepandaian dan pengertian. Nah ada beberapa ciri orang yang memiliki hikmat, kepandaian dan pengertian dalam membangun keluarga. Roma 15 ayat 7 bilang begini, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita.
Kita nggak bisa merubah pasangan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak bisa merubah pasangan kita, berarti kita harus belajar menerima mereka. Kan nggak mungkin diganti. Nggak mungkin kita berpikir begini, aduh nggak berubah-berubah. Ganti ah. Cari di Mantos mungkin ada. Belum ada Bapak Ibu Saudara toko dipersiapkan pasangan yang sesuai. Nggak ada, nggak bisa diganti. Kalau nggak bisa diganti, ya belajarlah untuk menerima. Bagaimana kita bisa menerima? Belajarlah punya pengertian. Di saat kita memiliki pengertian, kita bisa menerima pasangan kita. Anak-anak muda bisa belajar dengan materi-materi ini. Untuk diterapkan untuk pasangan masa depan. Yang setuju katakan amin. Belajar punya pengertian. Pasangan yang tidak punya pengertian pasti akan selalu menuntut pasangannya berubah. Tetapi tidak berpikir untuk dirinya berubah. Makanya mereka selalu berpikir begini, dia gak berubah-berubah, harusnya dia begini, harusnya dia begini. Selalu berpikir harusnya begini, harusnya begini. Kita paksakan pasangan kita berubah, kita gak mau berubah. Segala sesuatu yang dipaksakan gak baik. Kenapa terjadi konflik terus? Karena kita berharap pasangan kita terus yang harus berubah. Kita gak berubah. Bagaimana kita bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Kita harus belajar setiap pasangan kita itu memiliki perbedaan. Wanita dan pria itu punya perbedaan yang sangat signifikan. Apa yang menjadi perbedaan? Latar belakang. Latar belakang berbicara siapa tentang siapa? Keluarga bisa, pendidikan bisa, pergaulan bisa. Waktu awal menikah saya dengan istri banyak sekali konflik gara-gara latar belakang. Khususnya dalam hal memasak. Dan cuci baju. Nah kebetulan ini saya orang dapur, artinya saya biasa di dapur dengan orang tua. Mama beberapa kali buka rumah makan, jadi saya tahu cara masak tuh seperti ini. Kalau bikin saus tuh yang ini dulu dimasukin, baru masukin yang ini, baru yang ini. Nah kalau istri saya kalau masak plak, bluk semua taruh. Dulu saya coba berusaha, sayang salah, yang ini yang benar. Dia bilang begini, yang ini yang benar. Nyanda, yang ini yang benar. Itu bisa tidur berbolak-balik belakang loh begini. Gara-gara saus. Cuci baju Bapak Ibu Saudara. Istri saya kalau cuci baju, aduh luar biasa. Berulang-ulang saya mikirnya begini. Kalau taruh sabun, dulu masih pakai mesin cuci yang sabunnya masukin sendiri. Kan baru menikah juga dulu zaman masih pakai yang bulat di atas jadi sabun. Nah orang tua saya ajarkan kalau mau taruh air dulu, taruh sabun campur. Tujuannya supaya kalau baju dulu belum taruh air nanti takutnya bajunya taruh di sabun kena baju kan dia. Nah istri saya enggak, dia taruh tuh baju baru dia taruh tuh sabun, baru ditaruh tuh air. Saya bilang ini salah, dia bilang yang ini yang benar. Enggak yang ini salah, ribut. Seperjalanan Tuhan ajarkan punya hikmat, pengertian dan kepandaian. Sampai hari ini yang penting tuh ikan masah, saya bisa makan, yang penting tuh baju bersih. Damai, aman Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kadang-kadang kalau berbeda akhirnya apa? Ya udah daripada kita ribut kita aja yang mau masak. Makanya kalau teman-teman ke rumah kenapa saya paling sering masak? Karena saya pikir supaya aman bikin sendiri. Daripada nuntut pasangan saya bikin sendiri. Istri saya juga ada beberapa hal yang daripada ribut dia bikin sendiri. Karena ada hikmat, kepandaian dan pengetahuan. Bilang di sebelahnya, kamu ngerti gak sayang? Latar belakang. Pendidikan, pergaulan membentuk siapa kita di saat menikah. Apalagi yang membuat kita berbeda. Cara berpikir Bapak Ibu Saudara. Pola pikir kita itu berbeda pria dan wanita. Coba tampilkan. Nah. Ini sepertinya berurutan nih kalau pria. Wanita tuh haleluya. Bukan saya yang bikin, ternyata ada surveinya juga Bapak Ibu Saudara. Ini berdasarkan penelitian ilmiah ini Bapak Ibu Saudara. Bukan saya, karena saya ini pas ini mau khotbah ibu-ibu bagian ini. Kok kita mau oret-oret begini, nyata memang begini. Percaya deh, percaya. Makanya jangan heran kalau Bapak Ibu Saudara jalan-jalan ke mall, istri itu bisa hilang. Bilang mau ke sana dia bisa ke sana. Mau ke hypermart di Mantos Bapak Ibu Saudara, rencana mau beli sayur. Pulang bisa bawa tas baru. Bisa berubah. Mereka kalau kadang lama sekali muter. Kalau jalan dengan istri kadang-kadang kalau saya mau belanja Bali-alia. Saya bilang sayang pastikan dulu mau beli apa. Iya saya tahu mau beli apa.
mau beli itu. Ya sudah langsung ke sana ya. Tolong sampai di sana langsung ke sana. Iya, so tahu. Ngerti. Yang terjadi apa? Kita jalan, dia tiba-tiba hilang di sebelah. Lah mana dia? Oh dia ke sana dulu. Oh dia ke sana dulu. Begitu loh Bapak Ibu. Bisa tiba-tiba. Pewahyuannya banyak kalau di tempat belanja begitu biasa. Kalau ternyata bukan karena istri saya. Ini masalahnya. Jangan salahkan pasangan kita. Ini. Karena ini apa yang dipikirkan yang dilakukan. Kenapa kalau suami-suami cari barang Bapak Ibu Saudara? Sayang, di mana tuh buku? Ada di situ. Cari-cari. Di mana? Di situ. Enggak ada di situ, cari-cari enggak ada. Istri datang, dia cuman korek sedikit begini, itu. Tadi enggak ada. Ini mempengaruhi sudut pandang Bapak Ibu Saudara. Pria sudut pandangnya sempit. Yang pernah susah cari barang lalu istri marah-marah siapa? Jujur angkat tangan. Iya, pengaruh ini. Ya. Tetapi gini Bapak Ibu, kalau kita tahu perbedaan-perbedaan latar belakang, perbedaan, ini sebenarnya membuat kita bisa saling mengerti. Oh, dia begitu, bukan dia nggak sayang sama saya. Memang otaknya begitu. Iya bener ya? Kalau orang tahu latar, oh dia begitu karena dia bertumbuh di keluarga yang seperti ini. Membentuk cara berpikirnya begitu. Bukan salah dia. Memang otaknya begitu. Akhirnya kita bisa saling menerima. Bahagia deh. Tambah, saya suka sekali nih yang di TikTok. Pria kalau minta maaf. Sama istri. Terus dia bisa begini nih. Sayang, minta maaf. Sorry. Straight to the point. Kalau istri minta maaf. Mau minta maaf. Tiba-tiba dia ingat tuh dulu. Dia ingat kemarin. Oh iya waktu itu begini. Dia kemari. Sampai ke sini. Ah nyanda bisa. Masa ada begitu? Masa dia gak ngerti perasaan saya? Masa begitu sih? Suami kan harusnya begini. Begini sampai di sini. Belum tentu minta maaf. Kita belajar peka aja. Tiba-tiba tuh dia gak minta maaf. Tapi tiba-tiba dia pijit-pijit. Tuh baplo. Ternyata minta maafnya gitu. Jadi kalau ada suami istri gak minta maaf. Gak usah dipaksa. Lihat aja kalau dia baplo minta maaf. Stres sendiri nanti. Kalau ngerti perbedaan begini, hidup tuh jadi damai. Kenapa? Karena kita ngerti perbedaan-perbedaan yang ada. Yang setuju katakan amin. Ada tabelnya lebih dalam lagi boleh taruh. Supaya lebih mantap. Perempuan menggunakan sekitar 20.000 kata per hari. Laki-laki 7.000. Ingat ya, coba mulai bayangkan no. Bayangkan. Oh begitu dang. Tuh. Mengingat rincian pertengkaran, dirinci. Makanya muter-muter. Tidak, nah laki-laki cepat lupa. Perempuan tentang seks di otak 2 kali. Laki-laki setiap menit. Jangan bilang suami, maniak kamu. Enggak, memang begitu. Katanya ternyata cara begitu bukan karena dia macam-macam. Memang begitu itu. Kan kita bisa ngerti kalau begini. Perempuan tahu apa yang dirasakan orang lain, laki-laki tidak dapat melihat emosi kecuali seseorang menangis. Perempuan cenderung membentuk ikatan lebih dalam dengan teman. Laki-laki cenderung kurang membentuk ikatan lebih dalam dengan teman laki-laki. Kenapa saya kupas ini membuka ini lebih dalam? Karena dengan begini kita bisa mengerti. Bukan mereka gak sayang. Tapi memang ada perbedaan-perbedaan yang membentuk kita terkadang jadi konflik dalam keluarga. Amin. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang punya hikmat. Pengetahuan dan pengertian dalam keluarga mereka bisa saling menghormati. Itu ciri-cirinya Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 3 dan ayat 3 dan 7. Demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat 7,
Demikian juga kamu hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Mungkin sampai hari ini ada begitu banyak yang kita doakan. Dalam keluarga kita, pekerjaan, usaha kita, dalam kesehatan kita. Tapi belum ada jawaban. Kenapa? Mungkin karena doa kita terhalang. Terhalang karena apa? Karena kita tidak menghormati suami kita. Karena kita tidak mengasihi istri kita. Firman Tuhan bilang apa? Kalau kita hormat, kalau kita mengasihi pasangan kita, doamu tidak akan terhalang. Kita bisa introspeksi diri hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita menghormati pasangan kita enggak? Jangan marah-marah depan orang. Dia tahu jotope laki tuh. Memang begitu. Biongo kok dia. Aduh. Bodoh kok dia. Ada yang begitu. Kenapa saya ngomong begitu? Karena ada kata-kata yang keluar. Jangan Bapak Ibu Saudara. Emang pasangan kita kalau malu yang malu siapa? Kita juga. Kan keluarga kita. Tapi tanpa sadari kita marah pasangan kita depan orang. Kita menunjukkan kekurangan-kekurangan pasangan kita di depan orang. Kita sedang mempermalukan mereka. Kalau ada konflik masalah, makanya cari orang yang dewasa, ada family leader, ada hamba Tuhan. Jangan sembarang curhat Bapak Ibu Saudara. Tanpa disadari kita sedang menjelekkan pasangan-pasangan kita. Yang setuju katakan amin. Tegur dengan benar. Menghormati juga apa? Berbicara apa? Berbicara tentang bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Ini sangat berpengaruh nih cara berpikir. Kalau laki-laki kan kadang-kadang kalau ngomong gak bisa fokus. Nah kalau istri biasanya kan kalau ngomong taruh waktu HP. Nah kadang-kadang kan kita kalau ngobrol sama pasangan kita buka-buka HP, lihat sana, lihat sini. Nah pasangannya butuh dilihat matanya. Belajar menghormati apa? Paling tidak taruh tuh HP kok ngomong, tatap matanya. Belajar dari sekarang, coba tatap mata pasangan Bapak Ibu Saudara. Belajar menghormati Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga. Belajar untuk saling mengutamakan. Filipi 2 ayat 3 bilang begini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kasih berbicara apa yang kita bisa lakukan buat orang lain. Bukan apa yang orang lakukan buat kita. Pasangan kita lah orang yang sudah kita pilih untuk hidup selamanya Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita nggak berusaha untuk memberikan yang terbaik agar pasangan kita bahagia? Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita bisa melakukan yang baik buat orang lain, tetapi buat pasangan kita bisa hitung-hitungan. Belajar mengutamakan Bapak Ibu Saudara, apa yang saya bisa lakukan buat dia? Apa yang seorang suami bisa lakukan buat istri? Apa yang bisa istri lakukan buat suami? Enggak selalu berpikir, iya Pak Pendeta, tetapi kan dia suami. Tugasnya dia. Iya Pak Pendeta, tetapi kan dia istri, ada tanggung jawab sendiri. Masing-masing memang ada tanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada hal-hal yang bisa dikomunikasikan, bukan tanggung jawab kita, tetapi kita harus belajar supaya istri kita bisa lebih baik, kehidupannya lebih maksimal. Suami kita bisa lebih maksimal. Saya dengan istri dua-duanya kerja. Kalau mau bicara pekerjaan-pekerjaan banyak sekali yang terbalik. Contoh saya masak, bukan saya nggak masak. Kenapa? Karena istri saya harus mempersiapkan kebutuhan anak saya. Kalau mau ikut materinya, harusnya yang masak siapa? Istri. Tapi saya lebih berpikir begini, kalau saya bangun duluan, atau istri lagi kerja yang lain, saya kerjaannya istri, saya juga bisa melakukan, bukankah dua-duanya happy? Dua-duanya nggak terlambat, anak nggak terlambat, pekerjaan selesai dengan baik. Tapi kalau saya berpikir selalu, enggak dong, tugas istri bikin aja. Lalu saya duduk sambil main HP. Kerjakan sesuatu yang sebenarnya kita bisa kerjakan nanti. Lalu kita lihat pasangan kita kerja begitu sulit melakukan tugas tanggung jawab dan kita cuma duduk-duduk doang. Atau ada juga ibu-ibu yang cuma duduk-duduk sambil nonton apa? Drakor. Suami lagi kerja. Kenapa nggak tanya apa yang bisa saya bantu? Kadang-kadang kita berpikir tugas masing-masing. Tiap orang punya tugas masing-masing. Belajarlah untuk saling mengutamakan satu sama lain. Saya percaya hidup bahagia. Enggak banyak konflik di dalam keluarga. Enggak mungkin istri pasti masak juga happy Bapak Ibu Saudara tuh. Wah, nyanda asin tuh ayam. Enak itu hasilnya. Kerja dengan sukacita. Yang setuju katakan amin.
Yang keempat, saling membangun. Roma 14 ayat 19, saya minta untuk pemain musik. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara dalam keluarga, kita berusaha memenuhi rumah kita dengan barang-barang yang begitu luar biasa. Kursi bagus tuh, apalagi kalau semua Natal tiap tahun ganti, hordeng ganti, semua diganti, ya bagus. Tetapi di rumah Bapak Ibu Saudara nggak pernah bilang, kamu cantik deh, kamu bagus, kamu masaknya enak. Sekali-sekali Bapak Ibu Saudara, bukan saya ajarin bohong Bapak Ibu Saudara. Kalau makanannya memang asin, jangan langsung bilang asin. Bilang makanannya enak. Mar kalau tambah garam sedikit lebih bagus. Puji, terima kasih karena so masak for kita. Terima kasih so cuci baju buat kita. Masih ada yang seperti itu Bapak Ibu Saudara? Biasa juga Pak Pendeta, kan malu agli. So lama leso 30 tahun menikah. Tetapi saling membangun, semakin dibangun semakin dipuji, bukan makan puji. Dia akan semakin berubah. Hidupnya akan semakin lebih baik. Hidupnya akan semakin maksimal. Kenapa? Dari mulut kita selalu ada kata-kata yang membangun. Mungkin salah. Nggak usah langsung marah. Nggak usah langsung didikte. Apalagi pria nggak suka didikte. Benar gini, ya benar gini, ya benar gini. Pernah kita konflik. Saya bilang sayang belum bawa oto, sejak atur kita bawa oto. Bagaimana sayang bawa oto? Harusnya gini dong, harus gini. Hati-hati. Yang saya katakan amin. Saling membangun, mendingan ini bagus nih, mendingan seperti ini. Baiknya seperti ini, saya masih belajar juga sampai hari ini. Yang saya katakan amin. Yang kelima dan yang terakhir saya minta tim PW untuk naik. Saling mengampuni. Orang-orang yang membangun kepandaian, membangun hikmat, pengertian dan pengetahuan adalah mereka yang mampu saling mengampuni satu dengan yang lain. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kenapa kita harus belajar saling mengampuni? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni saya dan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, karena pasangan kita nggak ada yang sempurna. Ada di sini pasangan yang sempurna? Nggak ada. Kalau kita sadar pasangan kita nggak sempurna. Kenapa kita tidak menjadi orang-orang yang mudah mengampuni pasangan kita? Bapak Ibu Saudara, diam bukan berarti tidak ada masalah. Kadang-kadang ada pasangan dia diam karena apa? Karena dia tahu nggak ada solusi. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara itu jadi sakit di sini? Hatinya sakit, itu sumber penyakit. Nah kalau hatinya udah nggak bagus, semua yang dia lakukan di dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara, itu hasilnya nggak akan baik. Kenapa? Karena hatinya nggak bagus. Belajar saling mengampuni satu sama lain. Nggak ada yang sempurna kok Bapak Ibu Saudara. Kita nih mau sama pasangan kita tuh seumur hidup loh Bapak Ibu Saudara. Benar nggak? Nggak ada rencana mau ganti kan? Pilihannya apa? Belajar saling mengampuni satu sama lain. Karena sampai mati Bapak Ibu Saudara, yang akan mendampingi kita pasangan kita. Bagaimana kita mau menikmati kehidupan keluarga yang berbahagia kalau dalam kehidupan kita tuh gontok-gontokan. Ada simpan dendam dalam hati pikiran kita. Lawang pasangan kita, bukan orang lain. Yang di sebelah Bapak Ibu Saudara, itu pasangan kita. Ampuni mereka, mereka gak sempurna. Saya percaya di saat kita belajar mengampuni satu sama lain, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Yang saya katakan amin. Nah dampaknya apa kalau di dalam rumah tangga ada hikmat, pengertian dan pengetahuan. Dampaknya hidup kita tuh menjadi rukun. Bilang menjadi rukun. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara apa kata firman Tuhan kalau kita hidup rukun? Mazmur 133 ayat 1-3 bilang begini. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Orang Bapak Ibu Saudara membangun keluarga hidup rukun. Berkat firman Tuhan bilang diperintahkan Tuhan menjadi bagian kita. Artinya berkat kita gak perlu cari. Tuhan yang akan perintahkan berkat. Firman Tuhan yang bilang. Kuncinya apa? Hidup rukun. Bagaimana bisa hidup rukun? Bangunlah hikmat, pengetahuan
dan pengetahuan dan pengertian di dalam keluarga. Saya percaya kita menjadi keluarga yang berbahagia. Yang setuju katakan amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa. Saya undang untuk berdiri Bapak Ibu Saudara surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Tuhan, aku berdoa buat siang hari ini. Hamba nggak tahu apa yang sedang dihadapi oleh keluarga-keluarga yang ada, pasangan suami istri yang ada. Tapi aku percaya firman Tuhan yang dibagikan hari ini bukan sebuah kebetulan. Yang mengajarkan untuk setiap keluarga memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan. Sehingga dalam keluarga mereka bisa hidup rukun. Aku berdoa Tuhan, pulihkan setiap keluarga yang ada. Satukan hati mereka, satukan roh mereka. Untuk setiap kasih yang sudah menjadi dingin, biar Tuhan jamah, Tuhan lawat di dalam nama Yesus. Aku percaya keluarga di tempat ini kembali mengalami berkat-berkat Tuhan. Mengalami kebahagiaan dari Tuhan. Sehingga lewat keluarga ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Engkau hadir memberkati kami, keluarga-keluarga di GBI Gilgal,
diberkati lewat kebenaran firman Allah. Kami sadar, kami mengerti Tuhan. Biarlah firman Allah menjadi bagian dalam hidup kami. Sehingga firman Allah termeterai di tengah-tengah keluarga kami. Suami istri, bahkan mungkin anak-anak muda yang siap masuk dalam keluarga. Tuhan, firman-Mu meteraikan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak salah untuk membangun rumah tangga kami. Kami rindu memiliki keluarga yang berbahagia. Dan itu kehendak Tuhan, kan itu maunya Tuhan. Karena Tuhan menciptakan lembaga keluarga untuk mengalami kebahagiaan. Di Taman Eden Tuhan menciptakan Taman Eden supaya keluarga berbahagia. Itu sebabnya kami mengerti Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, berikan kami pengetahuan Tuhan. Sehingga kami membangun rumah tangga kami sesuai dengan hikmat, pengertian dan pengetahuan yang datangnya daripada Tuhan. Dan hari ini firman Allah sudah menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih, ampuni kami kalau kami selama ini Tuhan hanya pakai pengertian kami sendiri, pakai hikmat sendiri, sampai pengetahuan sendiri, ampuni kami. Tapi kami mau memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan yang datangnya dari Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami akan melihat keluarga GBI Gilgal adalah keluarga yang berbahagia. Dan keluarga yang boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup. Berkati hamba-Mu, Pendeta Stephen Rorim Pandey Tuhan, dalam keluarga, dalam pelayanan. Biar hikmat Allah terus semakin melimpah, pewahyuan yang dari Tuhan terus menjadi bagian hamba-Mu. Berkati istri dan anak yang kekasih, sehingga keluarga ini menjadi roh model bagi keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih Bapa yang baik. Ibadah kami sudah selesai. Sebentar kami akan pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Dan jadikan kami berkat dimanapun kami berada Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Jemaat yang kekasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dalam segala sesuatu. Apa saja yang kau kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Allah, pasti dibuat Allah berhasil. Pulanglah dan bawalah berkat dan nikmat dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai engkau. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudusnya dia akan menghibur, menolong, bahkan membela kehidupan Bapak Ibu sekarang sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.